presiden di Istana Negara. Resmi. Kotanya indah, kotanya bersih. Wakil gubernur menerima piala Adipura. Lah terus kotanya bersih iku sing nyapu sapa? Wakil gubernur nyapu dhewe. Ya Sumiati, Sumina, Parti, Parman ge kae. Woi. Jangan meremehkan yang kecil-kecil. Mohon maaf banget. Ada satu kaidah sufiyah yang menyatakan wa kam min masyhur bi barakatil mastur. Banyak orang-orang masyhur, terkenal, punya nama besar, jadi orang besar itu karena jasanya yang mastur, yang kecil, yang tertutup, yang memang tidak diketokkan. Apa diketokkan itu? Orang diketokke itu loh. Mbor apa tak digatekke yang ngadeg aku. Iki temenan iki, serius iki. Banyak orang tenar, dia jadi tenar karena jasanya orang kecil. Banyak orang besar, dia jadi besar karena jasanya orang kecil. Tapi seringkali orang kecil ini dilupakan, diremehke. Contoh, Bapak Presiden kita yang sekarang, mohon maaf, siapa sekarang presidennya? Rapatan duwe tata krama to wong kene. Manggil presiden kok Jokowi, Pak Jokowi ngono lho, Bro. Manggil presiden kok Jokowi, anggitmu kancamu Facebookan ngono. Beliau bapak kita, presiden kita harus dihargai, panggil bapak ngono lho. Goblok. Manggil presiden kok Jokowi. Beliau jadi presiden Republik Indonesia itu kan karena jasanya orang-orang kecil yang ikut dukung, yang ikut memilih, yang ikut mencoblos. Maksudnya Parman, Parti, Karmijan, Prapto, Yono, Yoko Marianto barengku, Sumiati, Sumina barengku. Coba, yo. Andaikan orang-orang kecil nggak ikut dukung, nggak ikut milih, nggak ikut nyoblos, bisa jadi presiden apa enggak? Ya enggak, makanya kalau sudah jadi enggak boleh melupakan yang kroco-kroco ngono iku. Itu presiden, yang termasuk gubernur barang. Mohon maaf banget. Misalnya Bapak Wakil Gubernur mendapatkan piala Adipura Kencana karena provinsinya indah dan bersih, sehingga wakil gubernur menerima piala itu dari presiden di Istana Negara. Resmi. Kotanya indah, kotanya bersih. Wakil gubernur menerima piala Adipura. Lah terus kotanya bersih itu sing nyapu sapa? Wakil gubernur nyapu dhewe. Ya Sumiati, Sumina, Parti, Parman ge kae. Saweneng nek dewangi teko. Sabar Romo, duwe ingon-ingon model ngono iku harus sabar. Bisa mentelateni kula mati-mati dhewe. Kita itu kadang-kadang suka seperti itu kepada para pejuang-pejuang yang dianggap kecil, penghargaannya tidak ada. Bahkan saudara-saudara kita yang ngajar ngaji di TPA itu penghargaannya kadang-kadang kurang. Padahal itu jasanya paling besar, pendidikan dasar itu. Mohon maaf banget. Anak itu kewajiban orang tua untuk mendidiknya tentang ilmu, tentang akhlak, tentang ibadah. Kewajiban orang tua. Tapi karena orang tua tidak mampu, akhirnya kan pasrah ustadz, pasrah sama kiai. Untung kiai ku apian. Anak nunggu akal dipasrah ke kiai. Yi, titip anak kula yi jenengan bina niki nakale ra karuan. Ngono kiai ne nggih insyaallah sama dongake. Padahal asline kene yo mikir. Kari nakale anak nakal ngeramut anak aja uang biyen gawe enak meneng ae. Itu kewajiban orang tua, tapi karena orang tua tidak mampu, diserahkan kepada kiai, diserahkan kepada ustadz. Tapi penghargaannya lo tidak ada. Wong syariah 1 bulan 5.000 nih nunggak. Sing guyui pengalaman. Silakan mentertawakan diri sendiri. Setidaknya lebaran itu kayak lebaran. Itu bapak ngomong sama ibu, Bu, anak kita tuh diajarin sama kiai, bisa ngaji, bisa doa, manfaatnya untuk kita. Sekarang anaknya soleh, manfaatnya untuk kita. Ini lebaran, kiai yang ngajar anak kita tak belikan baju, sarung sama peci.
Ibuke nyaut, "Iya Pak, mesti sak sandale, sak sempate." Loh bukan melulu, memang ini beneran. Sama yang nukoke sandangan Pak, bapak yang beliin baju, aku yang nukoke kue, tak tukone kacang, roti, biar dipakai suguh tamu, karena Pak Iya itu kalau lebaran tamunya banyak. Mestinya kan gitu toh. Nah sampai yang ndak lebaran ndak mikir blas, nukoke klambi kiai ndak, sarung ndak, peci ndak, roti kacang yo ndak, malah kalau lebaran anak putune digowo kabeh nang kiai ngentek jajane kiai. Iki curhat iki. Kadang-kadang Indonesia ini alhamdulillah ya, kalau ada persoalan tentrem itu sampai diteliti sama orang Jepang. Kok bisa kayak gitu ya? Ada persoalan kayak apa, relatif aman, relatif tentrem. Nah ternyata judulnya yo karena masih ketunggon kiai. Andai kan tidak ada kiai us hancur mulai dulu. Ini kadang pemerintah perhatiannya karo kiai yo kurang. Karena PNS yo PNS gajinya tambah, yang tunjangan fungsional, yang tunjangan sertifikasi macam-macam. Kiai kok gak oleh sertifikasi. Padahal itu yang membina moral, yang membina akhlak loh itu. Anggota dewan oleh mobil dinas. Coba ketua ansor oleh apa? Sandal jepit dinas ini. Makanya mudah-mudahan beliau Kilurah Punggowo jadi Kepri 1 nanti memperhatikan. Rapat semangat untuk tepuk tangan. Ini mesti ana sing gremengi oleh tambahan diro. Ya kita itu bukan karena itu ya, asal memperjuangkan kita, memperjuangkan agama. Harusnya kan seperti itu. Kebanyakan sering saya sampaikan ketika kampanye sultan. Begitu terpilih kan lali loh. Sing akeh lah ngono, tapi lagi potongannya ora iki. Biasanya kan sering saya sampaikan pilkada itu hanya beda tipis dengan PLKB, ya toh. Kalau pilkada nek dadi lali, nek PLKB nek lali dadi, bedane mek iku tok. Ini kita kadang suka seperti itu. Mohon maaf, wa kam min masyhur bi barakatil mastur. Betapa banyak orang-orang masyhur, terkenal, punya nama besar, itu karena jasanya yang mastur, yang kecil, yang ketutupan. Seorang suami bisa sukses usahanya, karirnya, bisnisnya, jabatannya, itu nggak lepas dari doanya yang di rumah, yang selalu memberikan dukungan dan doa. Siapa? Istrinya, nggih Bu nggih. Rungu wong lanang. Yo sing semangat sampean ku tak rewangi. Seorang suami bisa sukses itu tidak lepas dari dukungan dan doa istri, nggih Bu nggih. Rungu. Rasulullah juga mengakui, saya berhasil perjuangannya itu tidak lepas dari sabab basyariah. Di antaranya satu, paman saya Abu Thalib yang selalu menjadi backing perjuangan saya. Ketika dedengkot kafir berusaha menghalang-halangi perjuangan saya, memusuhi saya, bahkan akan membunuh saya, paman saya Abu Thalib selalu berada di depan saya. Jangan kebenakan ke Muhammad yang engkau lawan. Nih pamane langkai sik mayite. Oh no. Yang kedua, istri saya Khadijah radhiyallahu anha mencurahkan jiwa, raga, harta, benda, bahkan nyawa sekalipun untuk mendukung perjuangan saya. Sehingga ketika dua tokoh ini wafat, Rasulullah susah luar biasa. Sampai tahun wafatnya dua tokoh ini dinamakan Amul Huzni, tahun bela sungkawa, tahun kesusahan. Jadi sehebat-hebatnya suami, tanpa ada dukungan dan doa istri, gak mungkin berhasil. Ngene kadang-kadang suami berhasil lupa sama istrinya, rabi meneh. Ngono ku lek dielingne yo bantah. Lho, laki-laki kan jatahe papat. Sing jatah raimu ku ya sapa? Endi ayate, endi hadise kok moro-moro jatah papat. Sing oleh papat iki mau kiai tok iki. Guyumu kok gak enak. Maka ibu, biar para suami ini pada sadar
betapa keberhasilan dan kesuksesannya tidak lepas dari yang mastur, yang di rumah, yang tertutup di belakang layar kalau bahasa sekarang, yang selalu memberikan dukungan dan doa, yaitu istrinya. Maka ibu, untuk menyadarkan para suami, tolong nanti sampai rumah, di tembok rumah tulis yang gede, wahai suamiku, suksesmu karena doaku. Begitu suami masuk langsung baca itu tulisan, sadar, wahai suamiku, suksesmu karena doaku. Iya memang benar, suksesku karena doa istriku. Maka kalau aku kepingin tambah sukses, harus tambah lagi yang mendoakan aku. Senengnya sing promosi. Enggak Bu, ini cuman guyon saja. Jangan gak enak omong-omong, tambahi gini. Jangan suka meremehkan yang kecil-kecil. Ini sering saya mengingatkan teman-teman alumni pondok pesantren. Kadang-kadang itu kalau dihadapkan dengan yang kecil itu suka gengsi. Mentang-mentang di pondok pesantren lama, begitu pulang suruh ngajar anak-anak itu nggak mau, gengsi. Wah, aku nang pondok 17 tahun mulai dikongkon mulang cah cilik-cilik, sorry nggak level. Itu kemenyek itu namanya. Kadang mohon maaf banget, udah merasa jadi pengurus bahapa, pakai pengurus apa ya, bahapa, pengurus bahapa, suruh ngajar kitab yang kecil-kecil itu ndak mau. Wah, itu bagian yang cilik-cilik itu. Apa aku jadi pengurus bahapa kok ini mau dikongkon ngajar kitab itu, ndak izin, nanti ngatono dalil al haya'u minal iman, wong izin gak keduman. Udah merasa jadi pengurus apa, suruh ngajar kitab Safinatun Najah nggak mau. Itu kelasnya anak-anak aku, itu kelasnya udah kitab-kitab gede, kemenyek itu. Saya tak genah kayak. Ya lihat kebutuhan masyarakat dong. Kalau masyarakat kebutuhan dan ukurannya baru kelas Safinatun Najah, ajari Safinatun Najah. Ojo kesusu Fathul Wahab, mendem masyarakatnya. Masyarakat kelasnya baru ta'limul muta'alim, ya itu yang diajarkan. Bidayatul Hidayah, ya itu yang diajarkan. Ojo kesusu Ikhya, Hikam, Gelilik. Mbok gak direken no. Akhirnya masyarakatnya tidak mau datang, masyarakatnya tidak mau ngaji, menyalahkan masyarakat. Apa masyarakat sini nggak bisa diajak baik, tidak mau diajak ngaji? Bukan masyarakat yang nggak mau diajak baik, bukan masyarakat yang tidak mau ngaji. Kamu yang memberikan suguhan ngaji yang nggak sesuai dengan standar ukuran dan kebutuhan masyarakat. Betul. Harus ngerti ukurannya masyarakat itu. Bagaimana karakternya, so digebyah-uyah podo asine, sing asin ora uyah tok, umbel yo asin. Gak percaya dilaten. Yo tunggale umbel garing kok. Ya Allah. Makanya orang berjuang di masyarakat itu harus tahu karakternya masyarakat itu bagaimana. Masyarakat ini model iwa, apa model wedus, apa model mano. Kowe kuwi sing model madu. Nek masyarakatnya model mano, nah apa yang dibutuhkan mano? Beras, uler, ya itu yang diberikan, itu yang disuguhkan biar ngocehan. Ojo kok manuk dilolo cagak listrik. Masyarakatnya model wedus, suguhi rumput, suguhi suket, aja wedus dilotek semen. Kalau masyarakatnya model ikan, pengen mendapatkan ikan, pancing pakai cacing. Yang diperlukan ikan itu cacing. Aja kok pengen ngenekno iwak dipancing nganggo duit. Duit 200.000 dilinteng dicantol pancing cemplungke plung. Iwake nyaut napa mboten? Nyaut mboten? Yo gak arep yo iwak gak perlu duit. Iwak itu senengane cacing. Iwak itu kalau disuruh milih duit sama cacing, iwak lebih pilih. Lah nek wong kene ditawani cacing karo duit ya milih. Mangkane pilihan
DPR menika ya sing dipilih ya calon sing ngekeki entek piro Pak winginan iki sembuh wis ra dunung awas lagi esuk nyalon wong kuwi lek nyalon gubernur aja perkara kuwi tak gasak. Terus gak usah ngono, kalau ada calon-calon yang lain kasih duit, terima uangnya, lupakan orangnya. Pilihan tetap sama brengosnya. So, saya urung. So nek waya kampanye. Tak gasak bisa. Saya itu mewakili aspirasi yang memperjuangkan sampean ngereleng biyen lho. Kamu kesini itu karena dua hal, nek gak kekurangan ya kewirangan. Rene iki mulane diarani tran, ana kalane trantanan, ana kalane terancam. Saiki wis lemu-lemu sugih-sugih mlete-mlete. Ngomong cara Jawa wis ra gelem. Wong beliau lho ngomong karo saya itu cara Jawa, wilujeng nggih. Lho sing kadang-kadang sak ngisore RT, ponakane RT ini ora. Kapan datangnya? Asline Lamongan, Jenogoro. Oh, sing wis dadi wakil gubernur di Longkas gubernur yang ngomongnya halus glamit basa Jawa. Saya itu kalau ceramah di Hong Kong, di Taiwan, di Korea basa Jawa. Saya kepengen menduniakan bahasa Jawa. Ya tanpa mengurangi hormat dan takdim kepada saudara-saudara kita yang lain, artinya kita harus mengangkat Indonesia ini, harus mengangkat budayanya, bahasanya yang meragamnya macam-macam gitu loh. Hui, hui, ya wes paham. Jangan suka meremehkan yang kecil. Ingat, semua yang besar itu awalnya pasti dibangun dari yang kecil-kecil dulu, betul? Nggak ada kok marah-marah, moro-moro marah-marah ya. Kok moro-moro gede, nggak ono. Semua berangkat dari yang kecil-kecil dulu. Woi, saya ulang, semua yang besar itu awalnya dibangun dari yang kecil dulu. Bapak-bapak, saya kisah dawa-dawa, anggitnya moro-moro dawa ndelondeng. Awalnya yang mengkeret dhisik, cilik mengkeret ngono. Mundak dawa terus ndelondeng sak mono. Kowe guyumu kok orang genah. Ibu-ibu ya padha wae, anggitene moro mentek-mentek gede. Asale ya cilik dhisik. Udun gak asale ya cilik, saya gede lagi dor. Beliau sekarang wakil gubernur, sampai sebentar lagi gubernur. Itu awalnya juga dari kecil, buruh PT. Nah, aku ngitir aruh ceritane. Awalnya toko cilik buruh dhisik, terus macak jadi preman. Ora usah tepuk tangan. Merangkak sedikit demi sedikit. Orang moro-moro jeluk jadi gubernur, kok nyimut. Ini yang ngomong sendiri, yang gitu terus moro-moro terus ceramah mendindi. Antar kampung dulu pertama. Ceramah pertama sepeda motor nyilih. Tidak punya sepeda motor bukan berarti orang tua saya tidak mampu membelikan. Saya yang tidak mau. Saya itu kepingin berangkat dari keringat saya sendiri. Jadi sepeda motor itu pinjem. Enggak oleh berkat gendong wong loro karo sing sepeda. Ya Allah, kita tuh suka meremehkan yang kecil-kecil itu. Nah, berikutnya kita setelah kompak dalam perjuangan ini harus berislam dengan benar. Karena begini ya, agama itu bukan hanya sebuah identitas. Agama bukan sekedar data di KTP, tapi agama itu adalah perilaku kehidupan. Secara ringkes saja saya sampaikan, kalau kurang ya kapan-kapan ngundang lagi. Kalau agama hanya sebuah identitas, maka akan ada orang yang bilang bahwa Islam dengan Kristen itu sama, Islam dengan Hindu sama, Islam dengan Buddha sama, Islam dengan Konghucu sama. Kenapa? Karena hanya sebuah identitas. Tapi kalau agama itu perilaku kehidupan, maka jelas nggak sama.
Karena perilaku kehidupan masing-masing umat beragama jelas berbeda. Allahumma sholli ala Muhammad. Perilaku kehidupan manusia itu meliputi 3 hal. Berapa? Berapa? Yang pertama, kepatuhan. Yang kedua, keyakinan. Yang ketiga, ketulusan. Dalam Islam, kepatuhan itu syariat, undang-undang. Keyakinan itu akidah. Ketulusan itu akhlak. Jadi syariah, akidah, akhlak. Islam, iman, dan ihsan. Perilaku kehidupan yang 3 hal ini masing-masing agama berbeda. Pertama, kepatuhan syariah, undang-undang keberagamaan masing-masing agama itu berbeda-beda. Undang-undang agamanya Islam beda dengan undang-undang agamanya Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Syariatnya berbeda-beda, hukumnya berbeda-beda. Baik itu hukum dalam pernikahan, hukum halal dan haram. Yang kedua, akidahnya berbeda-beda. Kalau kita umat Islam, akidahnya jelas, tauhid, la ilaha illallah. Kalau saudara-saudara kita yang Kristen, Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Carene aku krungu-krungu ngono. Kalau saudara kita yang Hindu dikenal dengan Trimurti, Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa. Ya kaya no film Mahadewa gitu. Apal. Anggitmu sing ana TV-ne omahmu tok. Omahku ya ana TV-ne kok. Kalau saudara kita yang beragama Buddha, Sang Buddha Siddhartha Gautama. Nah, kalau saudara kita yang Konghucu, lali. Sorry, saya itu kalau udah kadung lupa biasanya terus nggak ingat. Ya wes, gak patek penting dieling-eling. Yang penting akidah kita tauhid, la ilaha illallah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, tidak menyekutukan Allah. Pokok iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kita beribadah, menyembah, mengabdi, dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Mohon pertolongannya hanya kepada Allah. Sekarang banyak iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Ya gelem sholat tapi ya sapa nangone dukun. Dagangane gak payu, dukun. Kalah laris, dukun. Kepengin munggah pangkat jabatane, dukun. Akhirnya digawani seledri. Bose iki disirati seledri. Terus rong dino kas uyah. Dalan sing diliwati bose disawuri uyah. Bose dianggap soto. Ya Allah, ya Allah. Tapi mohon maaf, syirik itu ya tidak gampang-gampang. Kayak sekarang yang lagi gencar dikit-dikit syirik, musyrik, syirik, kafir, kafir. Gampangnya ngapir-ngapir ke wong. Subhanallah. Nggak. Sekarang itu kadang gitu. Saya jadi teringat. Kemarin waktu haji itu ada temen dia habis tawaf mengelilingi Ka'bah. Ya mesti masa tawaf mengelilingi pasar. Mumpung durung mbok bantah. Sampai ke hotel itu dia cerita, Mas, kula wau ningali enten tiyang tawaf beto surban niku diuncalke nang Ka'bah terus diusep-usep nang gone Ka'bah. Niku musyrik napa mboten? Tak jawab, ya enggak. Nah kok mboten, Mas? Ya enggak. Lah kok mboten? Ya enggak. Nah surban diusep-usep nang gone Ka'bah niku mboten musyrik? Ya enggak. Lah nggih kok mboten? Ya enggak. Akhirnya wongin buru itu sawangi. Mulai kapan ono usep-usep surban nunggone watu Ka'bah kok iso musyrik mulai kapan? Sampeyan tahu krungu ono kiai apa ustaz ngaji, musyrik adalah usep-usep. Usep-usep surban nunggone watune Ka'bah kok musyrik. Lah nek usep-usep surban nunggone watune Ka'bah musyrik, berarti sampean usep-usep bojo barang ya musyrik. Padha usep-usep jare. Usep-usep duwe yang musyrik.
Gampang lho saiki. Ono maneh. Biasanya buka warung, kepengin laris barokah ngaturi kiai, dikongkon dongani. Ya dilokke. Apa itu? Warung buka kok lemahnya dibacakan ayat Quran. Loh. Lemahnya. Musyrik itu kok cek gampang itu. Itu apa ndak musyrik? Nek aku yo ndak. Lah kok ndak? Ya sapi-apike lemah iku diwacake ayat Quran. Sak elek-eleke lemah nek dibisui. Lah ya wis bener toh, mau bikin warung, mau buka warung supaya laris berkah, ngundang ustaz, ngundang kiai, terus para bapak, para ibu hadirin sekalian, ini warung mau dipakai jualan, mudah-mudahan laris, lancar dan diberi keberkahan. Mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Kan bener. Masa mau buka warung kok bapak-bapak, ibu-ibu sambutannya, saudara-saudara, ini warung mau dipakai jualan, mudah-mudahan laris. Mari sama-sama kita mesuh pengen sewu. Ya warungmu bedemit. Lu tanah itu kalau dibacakan ayat Quran bersahabat, dia subur. Tapi kalau sering dipisui, yo ngamuk. Ini sudah teruji loh. Air dibacakan ayat Quran, diomongi api, itu airnya menimbulkan molekul-molekul yang luar biasa, indah. Tapi begitu dipisui, wah semorat marit gak karu-karuan. Makanya orang itu kalau di dalamnya itu bagus, wajahnya indah, tubuhnya indah. Orang kok burek-burek kayak ngono-ngono itu. Modelnya morat marit ora patek jelas. Padha karo sing ngomong. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang sekarang itu mudah, sedikit-dikit syirik, dikit-dikit syirik. Ada teman-teman yang apa itu banjari, yang apa itu khadroh, yang pakai ngeplai terbang itu loh. Baca sholawat sambil ngeplai terbang kayak ibu-ibu tadi loh. Ngapain sholawat pakai keplak-keplak terbang itu? Syirik. Santai ibu. Kalau ada yang ngatain kayak gitu, timbangannya ngeplak indasmu wis ngono. Lupa baca sejarah orang Rasulullah masuk Madinah, disambut oleh Al-Badru, disabui terbangnya Rasulullah, senyum kok, seneng kok. Andaikan itu dilarang ya, mulai dulu Rasulullah udah ngelarang. Rasulullah yang udah ngelarang kok. Nyatane yang suka rebana, yang suka hadroh, banjari, macam-macam itu jadinya ya api, akhlaknya ya api-api. Pernahkah Anda mendengar ada tawuran antar grup sholawat? Tumon. Ya ora ono. Coba geng-geng motor ini, mau musolli ala Muhammad. Waras. Betul. Bener kok konon selawatan ning ora waras. Ngono kok diarani sing selawatan sing di tengah, sing golek Allah kurang gawean. Itu juga bagian dari pendidikan karakter sebenarnya. Wes. Yang ketiga, ketulusan. Ketulusan dibutuhkan dalam seluruh aspek kehidupan. Jadi orang baik maupun jadi orang jelek. Korak itu yang dibutuhkan juga anak buah yang tulus. Ya bener loh, korak itu paling tidak seneng kalau punya anak buah yang tidak tulus. Koruptor itu yang dibutuhkan ya anak buah yang tulus, biar aman, nggak ketangkep. Bandit-bandit itu kepingin punya anak buah yang tulus. Apa maneh ustad? Duwe jamaah akeh ya kepingin jamaah tulus, ngaji ku sing ikhlas. Masih engko misale kok ana kardus keliling, gak usah gremeng, duwe senono gak duwe meremo. Engko lak diliwati. Gak usah gremeng. Halo. Engko terakhir aja nyanyi lir-lir nek sampean batah. Ndak apa-apa, ini kan aku ya malam terakhir, besok udah balik. Sampai esok. Dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Berikutnya, Islam itu bukan organisasi. Tolong perhatikan. Islam bukan ormas. Islam bukan NU. Islam bukan Muhammadiyah. Islam bukan LDII. Islam bukan JI. Islam bukan HTI. Islam bukan FPI. Islam bukan MTA. Tapi Islam adalah perilaku kehidupan yang rahmatan lil alamin.
Lho iki kok nek gak diterangno, do salah persepsi. Yang terlalu fanatik nek gak NU dianggap gak Islam. Engko sing ngomong Muhammadiyah nek gak Muhammadiyah dianggap gak Islam. Engko yang ikut HTI nek gak HTI dianggap gak Islam. Engko sing melu JI nek gak JI dianggap gak Islam. Enggak niki niku modele ngono, ada pergeseran nilai, ada perubahan cara berpikir. Kalau ulama kita yang dulu berupaya bagaimana mengislamkan yang masih kafir, masyarakat yang masih kafir diupayakan untuk jadi Islam, mengislamkan yang kafir. Sekarang berbalik, yang sudah Islam malah dikafir-kafir ke. Ya kaya alim-alim mau belajar tobat baru kemarin sore. Woi, Wahabi nyumpek kok. Organisasi-organisasi yang ada itu hanya merupakan wadah perbedaan pendapat. Mohon maaf, yang berpendapat ala Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari ya masuk dalam satu wadah organisasi namanya Nahdlatul Ulama. Yang berpendapat ala Kiai Haji Ahmad Dahlan masuk dalam organisasi namine Muhammadiyah. Yang berpendapat ala Baidah masukin nang LDII. Yang model Habib Rizik masukin nang FPI. Yang model Abu Bakar Pak Asyir masukin nenggone JI. Yang mempunyai anggapan bahwa negara ini harus jadi negara Islam masukin nenggone HTI. Nah, perbedaan pendapat ini tidak boleh dijadikan sarana untuk mengkafir-kafirkan yang lain. Emboh. Hanya wadah perbedaan pendapat. Tak kasih contoh gambaran yang paling mudah perbedaan pendapat antara dua ormas terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah. Kita yang NU kalau sholat Fatihahnya pakai baca Bismillah. Saudara kita yang Muhammadiyah Fatihahnya ndak usah pakai Bismillah. Saya ditanya mana yang benar, yang pakai Bismillah apa yang ndak pakai Bismillah? Tak jawab yang benar yang sholat, yang ndak benar sing alok tok tapi gak gelem sholat.